Bayangkan, Anda terjebak 10 meter di bawah tanah. Ruangan yang sangat sempit hingga Anda tidak bisa berbalik badan. Di atas kepala, ribuan bom dijatuhkan. Sementara di depan Anda, maut sudah menunggu dalam kegelapan mutlak. Ini bukan sekedar film perang biasa, ini adalah kekejaman di bawah tanah yang nyata terjadi. Selamat datang di terowongan mematikan Cu-Chi, di mana matahari tidak pernah bersinar, dan setiap hembusan napas bisa menjadi yang terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana sampai tentara terkuat di dunia pun dibuat tak berdaya? Mari kita bongkar kisahnya. Film berawal di pangkalan Bin Andong, distrik Cu-Chi, Vietnam Selatan, tahun 1967. Terlihat tempat itu hancur berantakan karena dibom oleh pesawat militer Amerika. Di tepi danau, kita berkenalan dengan gerilyawan wanita bernama Bah Huong. Di sana dia menemukan beberapa jenazah telah mengapung. Lalu saat dia melihat batang bambu kecil, dia pun langsung melepaskan tembakan. Rupanya, seorang pria bernama Tudap menyusup masuk ke zona perang. Dia kemudian dibawa ke terowongan bawah tanah, markas para gerilyawan Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan. Loan, Có cái gì làm chứng? tôi tìm nhà mana? Di sana kita berkenalan dengan komandan gerilyawan bernama Bai Teo, yang menanyakan dari mana asal Tudap dan kenapa dia datang ke sana. Tudap menjawab dia berasal dari Long Dien dan dia bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Dan tujuan dia datang ke sana karena menghindari wajib militer. Kemudian Tudap menjelaskan bahwa ia menyusup masuk ke wilayah itu untuk mencari Bah Huong karena dia mengenalnya. Dia pun juga mengatakan jika ibu Bah Huong adalah teman masa kecil ibunya. Bah Huong lantas bertanya, apakah dia mempunyai bukti jika dia adalah putra teman kecil ibunya? Namun, Tudap tidak bisa membuktikan hal tersebut, dan untuk sementara waktu, Tudap disembunyikan di bunker bawah tanah. Nè, Dan di sana, dia diminta untuk memperbaiki persenjataan yang rusak. anh là thợ cơ khí hả? Sin pun kemudian beralih dengan memperlihatkan seorang perwira kepala bernama Hai Tung datang ke sana. Dia pun bertanya kepada Bai Teo, ada berapa banyak anggota gerilyawan yang berada di sana. Ternyata, hanya ada 21 gerilyawan yang berjuang dan bertahan di tempat tersebut. Bai Teo pun mengajaknya berkeliling menyusuri lorong demi lorong yang bertingkat-tingkat, mulai dari dapur, tempat penyimpanan makanan, tempat tidur, dan ruang pertemuan utama. Bai Teo juga memperlihatkan peta semua tempat dan ruangan yang ada dalam terowongan tersebut, termasuk letak tempat di mana mereka memasang perangkap jebakan. Beberapa hari kemudian, terlihat paket logistik senjata tiba dan dibawa masuk ke dalam terowongan. Bai Teo kemudian memperkenalkan Hai Tung kepada anggota timnya. Hai Tung adalah kepala unit intelijen militer strategis N38. Membawa mereka ke sini bukan tugas yang mudah, ucap Bai Teo. Mereka akan standby melakukan tugasnya di terowongan tingkat ketiga. Các đồng chí. Saat pasukan bubar, Hai Tung memberitahu Bai Teo jika peralatan senjata itu dikirim oleh Paman Sao. Paman Sao adalah seorang perwira tinggi tentara gerilya. Hai Tung juga membacakan surat tugas yang dikirim Paman Sao untuk diberikan kepada Bai Teo. Isi dari surat itu memberitahukan Bai Teo jika tugas mereka adalah untuk melindungi transmisi dan komunikasi tim intelijen
dalam menyadap komunikasi militer Amerika. Misi ini ternyata sangat rahasia, yang mana perintah dari Paman Shao tersebut membuat Bai Teo khawatir. Karena dengan adanya transmisi komunikasi di markasnya, akan membuat markasnya dalam bahaya. Jika sinyal transmisi terdeteksi oleh Amerika, maka markas mereka akan dibom. Setelah membaca surat itu, Haitung pun kemudian membakarnya. Keesokan paginya, terlihat mereka mulai memasang kabel transmisi komunikasi dari tim intelijen. Setelah terpasang, mereka langsung mulai mengoperasikan transmisi komunikasi tersebut. Tắt đến này không? Báo cáo, có máy bay. Namun, tentu saja sinyal komunikasi itu terdeteksi oleh pihak Amerika, sehingga tempat itu pun dibombardir. Keesokan harinya, terlihat Tudap bersama yang lain mengambil bom milik Amerika yang gagal meledak. Dia membuka ujung bom dan membawanya masuk ke bunker untuk dia preteli. Sepertinya, dia akan menggunakan bahan peledak bom tersebut untuk membuat bom ranjau anti-tank. Dan beginilah cara mereka membuat ranjau darat untuk menghancurkan tank. Cách này lâu. Làm cách khác. Bỏ xuống. Anh cho em xin ra ngoài. Anh phải nghĩ tới chị Ba Hương chứ. Chị Thu. Anh bớt khùng với anh Tứ. Đốt thiệt anh Tứ. Saat makan bersama, Bai Teo mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa Paman Shao menyuruh mereka untuk menjaga tim komunikasi, yang mana dalam waktu dekat akan ada serangan besar-besaran dari militer Amerika, yang mereka sebut dengan serangan Cedar Falls. Operasi Cedar Falls dalam bahasa Vietnam artinya Operasi Kupas Bumi, yakni sebuah kampanye militer yang dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika dan Angkatan Darat Republik Vietnam. Operasi tersebut dilakukan untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan tentara pembebasan Vietnam Selatan di segitiga besi yang areanya seluas 155 km persegi antara Sungai Saigon dan Jalan Raya 13, sekitar 40 km di utara pusat Saigon. Dan tempat sistem terowongan cuci merupakan pangkalan penting tentara pembebasan. Untuk itu, Bai Teo meminta timnya untuk melakukan beberapa hal. Pertama, tidak memasak makanan di atas terowongan. Kedua, jika musuh berada di atas terowongan, maka mereka harus tetap diam dan mereka tidak boleh melepaskan tembakan agar terowongan mereka tidak ketahuan. Yang ketiga, mereka tidak boleh mundur ketika mereka menyerang dan harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Keesokan paginya, Bahuong datang ke bunker untuk menemui Tudap. Di sana, Tudap berhasil memperbaiki beberapa magazin senjata yang rusak. Tak berselang lama, mereka mendengar pesawat pengintai Amerika melintas dan dengan segera Tudap keluar dari bunker. Tudap keluar dari bunker karena ingin menembaki pesawat Amerika. Bahuong mencoba melarangnya, namun Tudap tak bisa dihentikan. Setelah itu, Bai Teo bertanya pada Bahuong, siapa yang menembak pesawat Amerika? Tudap pun menjawab bahwa dirinya lah yang melakukannya. Dia mengambil resiko tersebut
untuk mendapatkan aluminium dari casing bom yang dijatuhkan oleh Amerika. Aluminium dan besi tua berharga untuk kita tukar dengan makanan, ujar Bahuong. Tôi xin hứa. Tôi sẽ xin cấp trên cấp lương thực cho các đồng Di malam harinya, terlihat mereka berkumpul di atas terowongan. Salah satu gadis di sana bernyanyi untuk menghibur mereka. Thủy cương đưa đa giấc mang anh. Thôi rồi một Tak lama kemudian, terlihat Paman Xiao datang ke sana dan betapa senangnya mereka bertemu dengan perwira tinggi tentara gerilya. Xuống đây nhậu tụi bay. Paman Xiao pun mengatakan bahwa ia tahu bahwa Bai Teo bekerja paling keras untuk menjaga terowongan ini. Oleh karena itu, dia meminta agar yang lain membantunya untuk melaksanakan tugasnya. Paman Xiao pun juga mengatakan, perjuangan kalian semua akan diakui oleh negara dan semua rakyat. Tunjukkan kepada mereka betapa kuatnya terowongan kita ini. Trứng ớn ngon lắm. Nhiệm vụ của nó rất nặng nề. Beberapa hari kemudian, mereka melakukan uji coba ranjau anti-tank yang telah dibuat oleh Tudap. Setelah ranjau itu diledakkan, Tudap pun memberikan Bahuong hadiah senjata yang dirakitnya. Bahuong yang menerima senjata tersebut tentu saja merasa senang dan langsung mengetes senjata itu. Dia melepaskan tembakan sembari pesawat Amerika membombardir tempat tersebut. Lalu, setelah itu Bai Teo mengajak rekan-rekannya untuk menonton film di ruang bawah tanah. Xin giùm. Sementara itu, di atas tanah tersebut, pihak Amerika membom, namun mereka malah asik menonton video. Video itu diputar untuk membakar semangat juang mereka. Mereka menonton video rekaman perjuangan rekan-rekan mereka yang bertempur secara gerilya melawan musuh. Mereka terlihat sangat senang, dan tak jarang mereka bertepuk tangan menyaksikan aksi heroik para pejuang. Sementara di luar, pesawat-pesawat pembom terus membombardir tempat itu. Meskipun terus dibom, terlihat Tudap dan rekan-rekan terus bekerja untuk membuat bom anti-tank dan memperbaiki senjata-senjata yang rusak. Setelah dibombardir, Bai Teo dan rekan-rekan keluar terowongan untuk memeriksa. Lalu tidak lama kemudian, mereka kembali bersembunyi karena helikopter Amerika melintas. Nghĩ làm chạy, quyết chờ khô máu mình rồi. Lalu mereka juga melihat Tudap sudah berada di sana memasang ranjau anti-tank. Melalui teleskop, mereka melihat pasukan Amerika dengan kekuatan penuh datang ke sana. Mereka mendirikan tenda dan akan intens melakukan penyerangan. Sin pun kemudian beralih, di mana Bahuong mengajak Tudap ke tempat persembunyian yang aman di tepi danau. Di sana, Tudap memberanikan diri untuk memegang tangan Bahuong. Sepertinya, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Sắp có càng lớn. Beberapa hari kemudian, terlihat militer Amerika berkekuatan penuh datang ke sana. Dan Tudap pun sudah bersiap dan membawa 2 ranjau anti-tank yang dirakitnya untuk dipasang di tempat itu. Thằng khùng tự đạp này. Sehingga, saat alat berat Amerika melintas, ranjau tersebut berhasil meledak. Namun, akibat dari ledakan tersebut, satu rekan mereka tewas terbakar, dan kini militer Amerika sudah mengepung tempat itu. Sementara itu,
Bahwong dan dua rekannya yang memeriksa bangker tepi sungai, mereka menemukan satu rekannya sudah tewas. Satu rekannya tewas karena gas beracun dari Amerika. Dia pun kemudian memasang granat di lorong. Lalu saat anjing pelacak mendekat, dia pun menembaknya. Dan segera menjauh pergi masuk ke dalam untuk bersembunyi. Sementara tentara Amerika yang masuk ke dalam pun meledak karena menginjak ranjau. Tidak lama kemudian, terowongan mereka dibanjiri air oleh militer Amerika. Dengan segera mereka akan pergi, namun satu rekannya tertinggal. Satu rekannya yang bernama Kam memutuskan untuk pergi lebih dulu, sementara Bahwong mencari satu rekannya yang tertinggal. Setelah menemukan rekannya, dengan segera mereka pun kembali masuk ke dalam. Namun sayangnya, lorong tersebut sudah terendam air cukup dalam, sehingga membuat pintu Palka tidak bisa terbuka. Kam kemudian menemui Baiteo dan memberitahunya jika terowongan di tepi danau telah dibanjiri air dan Bahwong terjebak di sana. We cannot locate them. Over. There may be other entrances. We're searching for the entrance to the tunnels now. Anh cũng mở hữu cả. Tụi mày bơm nước cho điện ảo. Papa 975. Setelah berhasil menghancurkan pompa air Amerika, air di dalam terowongan pun kembali surut, sehingga Bahwong dan rekannya berhasil selamat. Dan setelah serangan Amerika usai, mereka pun keluar untuk mengambil jenazah rekan mereka yang tewas terbakar. Melihat kondisi rekannya, membuat mereka syok. Baiteo kemudian menggali tanah untuk mengubur rekannya. Beberapa hari kemudian, Amerika kembali berkoloni datang ke sana. Mereka datang dari sisi barat. Melihat itu, dengan segera, dua gerilyawan langsung menembakkan peluncur roket B-40. Dan inilah yang terjadi. Scene kemudian beralih. Saat mereka menyadap komunikasi pihak Amerika, mereka terlihat kesulitan saat memblokir basis Vietcong dari sisi sungai. Kita perlu menugaskan tentara menyusup masuk dan menyerang dalam terowongan dari sisi barat, ucap tentara Amerika yang berhasil mereka sadap. Haitung lalu memberitahu Baiteo jika Amerika menyerang dari semua sisi dan terowongan sisi barat sudah dihancurkan. Mendengar itu, Baiteo mengatakan untuk menggunakan rute hutan yang hangus di terowongan sisi selatan. Rute itu terisolasi dan sulit untuk diakses. Selain itu, ada rute lain di bawah air. Rute tersebut sulit untuk diblokir, ucap Baiteo. Dia kemudian juga mengatakan, jika dia khawatir dengan anak buahnya, karena mereka masih sangat muda. Mereka hanya pandai dalam pekerjaan terowongan dengan musuh kecil dan memasang jebakan. Namun dalam menghadapi pasukan Amerika, mereka tidak mempunyai pengalaman. Baiteo khawatir jika mereka gagal menjalankan misi melindungi tim komunikasi intelijen.
Namun, Haitung meminta timnya untuk bisa bertahan 2 hari lagi karena masih ada satu laporan penting yang masih harus dibuat oleh tim komunikasi. Setelah itu selesai, para gerilyawan baru diperbolehkan mundur. Mendengar itu, Baiteo pun langsung marah. Dia pun mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Di malam hari, Bahuong mendatangi Tudap di bunker tepi danau. Kemudian, Tudap mengajaknya berenang ke danau. Tudap juga memberitahu Bahuong jika dia sudah memasang 5 bom di sepanjang danau dan besok pagi dia akan meledakkan bom tersebut. Tudap pun berjanji, setelah ini semua selesai, Tudap akan mencari Bahuong di dalam terowongan ini. Scene kemudian berlanjut. Terlihat Paman Shao kembali datang menemui mereka. Lalu mereka mengheningkan cipta untuk mengenang rekan-rekan mereka yang telah gugur. Setelah itu, Paman Shao mengatakan bahwa mereka semua adalah pahlawan karena berhasil menahan pasukan Amerika begitu lama. Transmisi komunikasi harus tetap berfungsi untuk menyadap komunikasi Amerika. Oleh karena itu, Paman Shao meminta mereka untuk tetap melindungi terowongan ini. Saat kembali pulang, Paman Shao mengajak 2 gerilyawan wanita untuk ikut bersamanya. Mereka pun saling berpamitan, lalu pergi dari sana. Setelah jauh berjalan, mereka harus sangat berhati-hati karena wilayah itu dipenuhi dengan pasukan Amerika. Dan benar saja, tidak lama kemudian, tentara Amerika melepaskan tembakan dan terjadilah Setelah berhasil lolos dari aksi penyerangan itu, mereka pun kemudian masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Namun sayangnya, terowongan itu belum selesai dikerjakan. Mereka hanya menemukan jalan buntu. Sedangkan, militer Amerika berhasil menemukan mereka. Paman Shao yang terluka memaksa rekannya untuk pergi lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Sementara dia akan mengulur waktu untuk mereka. Namun rekannya menolak dan tidak mau meninggalkannya. Sementara itu, dari luar, tentara Amerika meneriaki dan mengatakan agar mereka keluar dan menyerah. Jika tidak, maka tentara Amerika akan membunuh mereka semua. Tapi Paman Shao meminta rekannya untuk lanjut menggali terowongan dan melarikan diri. Sementara dia menyerahkan diri. One wounded Charlie. Apparently a senior officer. Blizzard 6, this is Hound 11. Nào, và đánh như thế nào? How? Tao sẽ khai báo. Mà đủ. He said his surrender is now. Không kêu họ ra hàng. Mình tao hàng là đủ. Why don't you call them out? Những người khác đâu? Chỉ có hơn 10.000 người. 2.000 người. Setelah kematian Paman Shao dan rekan-rekannya, para gerilyawan langsung memasang berbagai ranjau jebakan. Di luar, Tudap standby dengan bom yang sudah dipasang di sepanjang danau. Sementara di terowongan, mereka memasang ranjau besi tajam, memasang granat, dan memasang bambu runcing hingga beberapa ekor ular berbisa. Hal ini dilakukan untuk menyambut pasukan tikus musuh yang akan masuk ke terowongan. Dan waktu yang ditunggu pun tiba. Terlihat Tudap sudah standby di posisi, dan saat pasukan Amerika melintas di danau, tidak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Beberapa tentara Amerika memberanikan diri masuk ke dalam terowongan sempit yang dirancang khusus oleh pasukan gerilya agar sulit dilewati prajurit bertubuh besar. Dan inilah yang terjadi.
Meski ukuran tubuh mereka menjadi hambatan, sebagian tentara tetap memaksakan diri merayap masuk. Em có tội với anh mày. Em có tội với... Found. Supply depots prepared to support long-term combat. There are a lot of sleeping quarters down here. We'll gather items for further examination later. Tak berselang lama, pesawat tempur Amerika melintas di atas mereka dan mulai menjatuhkan bom ke area tersebut. Setelah dibombardir, Baiteo terlihat masih hidup dan bertemu dengan Tudap dan Bahuong. Namun sayangnya, kondisi Baiteo dalam keadaan sekarat karena luka tembak yang dialaminya. Baiteo mengatakan, tim komunikasi intelijen sudah menyelesaikan misi dan mereka berhasil keluar dari terowongan. Misi kita telah selesai untuk melindungi mereka. Dia lalu memberikan Bahuong sebuah buku untuk disimpan. Tak lama setelah itu, Baiteo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tudap dan Bahuong pun kemudian berjalan keluar terowongan dan memindahkan mayat tentara Amerika ke atas rakit dan membiarkannya terbawa arus danau. Mereka berdua terlihat menyelam ke danau untuk berenang ke tempat yang aman dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Selama perang di terowongan Cuci adalah salah satu titik transit intelijen penting dari jaringan intelijen strategis. Terowongan Cuci berkontribusi besar terhadap kemenangan akhir pada tanggal 30 April 1975 yang mengakhiri 21 tahun perjuangan kemerdekaan bangsa Vietnam. 400 km persegi Kabupaten Cuci menyaksikan 50.454 pertempuran besar, 10.101 warga sipil tewas, dan lebih dari 10.000 perwira dan tentara yang mengorbankan diri.